Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat. At-ta'rifu, definisi, bin nifasi, nifas. At-ta'rifu, definisi, bin nifasi, nifas. Wa muddatihi, dan waktunya. Wa muddatihi, dan waktunya. Wa ma, dan perkara. Yata'allaku, yang berkaitan, bihi, dengannya. Wa ma, dan perkara. Yata'allaku, yang berkaitan, bihi, dengannya. Min ahkamin, yaitu dari hukum. Min ahkamin, yaitu dari hukum. Baik, setelahnya kemarin kita membahas pembahasan yang ketiga. Pelajaran yang ketiga itu isinya ada 6 pelajaran. Apa saja? Pelajaran yang pertama adalah tentang kapan seorang perempuan dihukumi haid. Yang kedua, kapan seorang perempuan dihukumi suci. Yang ketiga, tanda-tanda suci. Yang keempat, suci di antara 2 haid. Yang kelima, suci antara haid dan nifas. Yang keenam adalah suci di antara nifas dan haid. Pembahasan itu sudah kita bahas sebelumnya, ya. Sekarang kita melanjutkan ke pembahasan yang keempat atau pelajaran yang keempat tentang definisi nifas, waktu nifas, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi ada 3 pembahasan. Apa saja? Definisi nifas. Berarti kalau definisi nifas, apa sih hakikat nifas itu? Yang kedua, waktu nifas. Berarti yang ditanyakan, berapa lama sih masa nifas itu? Lalu hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh bagi perempuan yang nifas dan lain sebagainya. Itu adalah isi dari pelajaran yang keempat. Sanatana walu, kita akan mempelajari. Sanatana walu, kita akan mempelajari fi hadzal darsi, dalam pelajaran ini. Fi hadzal darsi, dalam pelajaran ini, at-ta'rifa, definisi, bin nifasi, tentang nifas. At-ta'rifa, definisi, bin nifasi, tentang nifas. Wa syurutuhu, dan syarat-syarat nifas. Wa syurutuhu, dan syarat-syarat nifas. Wa muddatahu, dan waktu nifas. Wa muddatahu, dan waktu nifas. Wa hukma taqattu'i damin nifasi. Wa hukma taqattu'i damin nifasi, dan hukum darah nifas yang terpotong-potong. Wa hukma taqattu'i damin nifasi, dan hukum darah nifas yang terpotong-potong, terhenti-henti gitu. 1 hari keluar, 5 hari putus, nah kayak gitu. Bagaimana hukumnya? Wa ziyadati dami, dan penambahan darah. Wa ziyadati dami, dan penambahan darah ala aksarin nifasi, atas paling lamanya nifas. Ala aksarin nifasi, atas paling lamanya nifas. Jadi dalam pelajaran keempat ada 6 pelajaran katanya. Pelajaran yang pertama adalah tentang definisi nifas. Yang kedua, syarat nifas. Yang ketiga, waktu nifas. Yang keempat, hukum darah nifas yang terputus-putus. Lalu hukum tentang penambahan darah dari paling lamanya masa nifas. Awalan, yang pertama, ta'rifun nifasi, definisi nifas. Awalan, yang pertama, ta'rifun nifasi, definisi nifas. An-nifasu, adapun nifas, lugatan, menurut bahasa. An-nifasu, adapun nifas, lugatan, menurut bahasa. Al-wiladatu, yaitu melahirkan. Al-wiladatu, yaitu melahirkan. Wasumia, dan nifas dinamai.
Wasumia dan nifas dinamai bidzalika dengan hal tersebut, bidzalika dengan hal tersebut li'annahu karena sesungguhnya ia, li'annahu karena sesungguhnya ia, yakhruju dia keluar, yahruju ia keluar akibat nafsin setelah nafas, akibat nafsin setelah nafas. Au min qaulihim atau dari ucapan orang Arab, au min qaulihim atau dari ucapan orang Arab, tanaffasa as-subhu, lafad tanaffasa as-subhu, tanaffasa nampak, as-subhu waktu subuh, tanaffasa telah nampak, as-subhu waktu subuh. Wa yu'arrafu dan didefinisikan, wa yu'arrafu dan didefinisikan an-nifasu nifas syara'an menurut syara', syara'an menurut syara' bi annahu bahwasanya nifas, bi annahu bahwasanya nifas adamu adalah darah, al-khariju yang keluar, al-khariju yang keluar, ba'da farogi jami'i rahimi, ba'da farogi jami'i rahimi setelah habisnya seluruh rahim atau setelah selesainya seluruh rahim. Wa qad taqaddama dan sungguh telah dahulu, wa qad taqaddama dan sungguh telah dahulu, telah lalu, syarhu dzalika penjelasan hal tersebut, syarhu dzalika penjelasan hal tersebut, fid darsil awali dalam pelajaran pertama, fid darsil awali dalam pelajaran yang pertama. Baik, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang definisi nifas. Berarti kalau definisi nifas menjawab pertanyaan apa itu nifas, apa hakikat itu nifas, sehingga membedakan antara haid dengan istihadah. Karena kan di awal sudah kita pelajari bahwasanya darah yang keluar dari kemaluan wanita itu tidak lebih dari 3. Ya, tidak ada yang keempat, la robi alaha. Yang pertama adalah darah haid dengan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua darah nifas dengan ketentuan-ketentuannya. Dan yang ketiga adalah darah istihadah dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, sehingga kalau misalkan ada perempuan mengalami yang namanya keluar darah, ya, ini darah apa? Ya tinggal dilihat saja apakah ini darah haid jika memenuhi syarat-syaratnya, apakah ini darah nifas atau darah istihadah. Makanya seorang perempuan itu wajib hukumnya tahu, paham tentang hukum darah ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah. Karena wanita yang haid itu dilarang untuk melakukan ibadah. Di antaranya adalah sholat, puasa, dan seterusnya. Sehingga kalau perempuan tidak tahu tentang hal ini, maka dikhawatirkan sholatnya tidak sesuai, sholatnya tidak benar. Kenapa? Disangka ini haid padahal istihadah. Kan istihadah tetap wajib sholat. Ya, disangka ini haid padahal ieu teh istihadah, jadi teu puasa. Jadi kan perempuan istihadah tetap wajib puasa dan seterusnya. Sehingga pembahasan tentang haid nifas dan istihadah ini fardhu ain, hukumnya diketahui oleh kaum perempuan. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang haid ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan nifas. Apa itu nifas? Nifas secara bahasa maknanya adalah al-wiladah, melahirkan. Mengapa nifas dinamai dengan nifas? Karena ia keluar setelah nafas, setelah nafas. Atau diambil dari perkataan orang Arab tanaffasa as-subhu. Akar katanya dari tanaffasa as-subhu yang bermakna nampak, waktu subuh telah nampak gitu. Nah, identiknya darah nifas ini keluar setelah seorang perempuan melahirkan.
Sehingga definisi menurut syara nifas itu adalah ad-damu, darah berarti ya. Berarti lamun notos keluar anak teh bukan darah, itu bukan nifas. Keluar teh koneng misalnya eta mah lain darah. Kiih itu ya. Darah harus darah. Al-khariju yang keluar, kumaha lamun teu keluar? Ba'da firaghi jami' rahim, setelah habisnya atau selesainya seluruh rahim dari melahirkan. Nah, sehingga Bapak sempat ada pertanyaan dari teman, bagaimana hukumnya dimulai nifasnya kapan katanya? Perempuan itu dimulai nifasnya kapan? Apakah setelah bayinya keluar atau setelah baliknya keluar? Karena ada kejadian bali itu apa namanya bahasa Indonesianya itu? Ya, bukan ari-ari matalina tuh yang ininya yang besarnya nih, jadi makanannya itu. Ya, itu tidak sepaket katanya dengan bayi karena dipotong lalu masih tertinggal gitu. Nah, apakah darah yang keluar sedangkan bali masih di dalam itu sudah dihitung nifas? Ya kata saya belum. Makanya kita lihat definisi dari nifas itu sendiri. Apa tadi definisinya? Darah yang keluar setelah selesainya rahim dari melahirkan. Berarti lamun ayeuna bayi geus keluar tapi balina masih kene di jero, geus selesai can lahirana? Ya belum. Ya berarti darah yang keluar ketika bali masih di dalam masih belum dihukumi darah nifas gitu. Memang ada gitu bayi itu lahir tanpa bali, ayat nyata ayat. Nah itu dijawab, oh kaharti cenah. Seperti itu, kita paham dulu definisi dari nifas itu sendiri sehingga tidak terjebak dengan kasus-kasus yang seperti itu. Nah, pembahasan tentang itu sudah dibahas pada pelajaran yang pertama. Sanian, pelajaran kedua. Sanian yang kedua, syurutun nifasi, syarat nifas. Sanian kedua, syurutun nifasi, syarat nifas. La yatahaqqaqu tidak la yatahaqqaqu tidak nyata. La yatahaqqaqu tidak nyata kaunun nifasi, buktinya nifas. Kaunun nifasi, buktinya nifas, nifasan sebagai nifas. Nifasan sebagai nifas illa bi arba'ati syurutin, kecuali dengan 4 syarat. Illa bi arba'ati syurutin, kecuali dengan 4 syarat. Nah, nifas itu tidaklah dinyatakan sebagai nifas kecuali telah memenuhi 4 syarat. Jadi kalau ada darah keluar saat melahirkan atau setelah melahirkan, itu dinamai nifas ketika memenuhi 4 syarat. Harus paham, harus hafal apa aja syaratnya. Yang pertama, ayyakuna, ada khurujuhu, keluarnya darah, ba'da faragir rahimi, setelah selesainya rahim, walau min alaqatin, meskipun dari alaqah. Alaqah itu getih, darah yang menggumpal. Calon baby, kan baby itu awalnya tidak langsung jadi baby gitu kan, tapi dari alaqah dulu. Alaqah itu darah yang menggumpal. Itu katanya prosesnya terjadi selama berapa hari? 100 ya 120 harian kan gitu. Berapa minggu? Ya, alaqah, setelahnya alaqah adalah mudghah, setelah mudghah adanya kehidupan, dan seterusnya. 4 bulannya dibagi tilu, seberapa 4 bulan dibagi tilu? Ya. Qalat mengatakan qabilatun, dokter anak atau dukun beranak, boleh mah dukun beranak qabilah. Mun aya namanya ahli lah. Qabilatun, ahli kehamilan, ahli anak. Dokter apa namanya gitu? Qabilah, ya bidan. Kalau bidan punya keterampilan itu gitu ya. Qabilatun, bolehlah bidan, dukun beranak, silahkan. Istilahnya sama, yang jelas dia berprofesi sebagai orang yang ahli di bidang melahirkan, di bidang anak. Innaha, sesungguhnya
Mabda'u khalqi adamin adalah permulaan penciptaan manusia atau permulaan bentuk manusia. Mabda'u khalqi adamin, permulaan penciptaan manusia atau permulaan bentuk manusia. Silahkan. Syarat yang pertama, nifas disebut dengan nifas adalah darah yang keluar setelahnya selesai rahim itu, ya apa, baik itu alaqah atau mudghah, itu disebut sebagai mabda'u khalqin adami menurut ahlinya. Ieu teh kaluar getih si Noer teh. Tapi cek dokter kandungan ieu mah lain pianakeun. Ieu mah getihna we menggumpal. Nah itu bukan nifas. Ya gitu ya. Ieu mah keluar daging. Ya. Aya daging keluar. Cek dokter ini daging apa? Oh ieu mah daging jadi. Bukan calon anak, bukan. Ya, ini mah ada bagian tubuh yang terputus misalkan keluar. Nah itu. Jadi kembali kepada pendapat atau keterangan dari qabilah, dokter anak atau bidan atau yang ahli dalam hal itu. Barulah dinamai dengan nifas. Amadamu, adapun darah al-khariju yang keluar qabla wiladati sebelum melahirkan. Amadamu, adapun darah al-khariju yang keluar qabla wiladati sebelum melahirkan. Wahwa, dan itu al-musamma dinamai bitolki dengan tolki, dan namanya darah tolak ya, yaitu darah yang keluar sebelum melahirkan. Pasti getihan heula namanya darah tolak. Oh cenah namanya nanti we kalian kan akan mengalami kalau nikah punya anak. Nah sebelum bayi keluar itu suka keluar darah. Ya bagaimana gak keluar darah gitu ya. Lubang yang segede apa gitu ya. Nanti keluar segede gempa apa, segede budak itu, huluna segede kumaha. Yang jelas banyak kejadian saat melahirkan itu katanya sobek. Nah kalau sobek itu kalau di puskesmas, kalau di rumah sakit itu suka dijahit gitu. Dan katanya ada sebagian pengalaman para kaum ibu supaya mudah untuk keluar anak itu tidak nunggu sobek dengan sendirinya, digunting katanya. Nyanyi supaya babareng. Ya kalau lihat sekilas gitu ya, bagi kaum wanita itu ngeri, tapi kok banyak yang dedeyeun gitu ya. Jadi ngeri tapi lagi dan lagi gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap bahasanya. Katanya sakit, berapa bulan kemudian hamil lagi gitu. Katanya sakit, kok berapa tahun kemudian udah ada lagi gitu. Ya ngeri sih ngeri tapi sedap mungkin ya. Ngeri-ngeri sedap jadinya. Alhamdulillah kaum laki-laki gak mengalami gitu ya. Nah itu perempuan bagiannya. Nah darah yang keluar sebelum melahirkan namanya damu tolqin atau darah tolak. Falaisa, dan ia bukan binifasin nifas, dan ia bukan nifas. Ingat, darah yang keluar sebelum rahim kosong itu bukan nifas, bukan. Ya, namanya damu tolqin. Wala bihaidin, dan juga bukan haid. Illa initasola, kecuali jika bersambung bihaidin dengan haid qablahu sebelumnya. Nah darah yang keluar sebelum melahirkan itu tadi bukan nifas, bukan pula haid, kecuali kalau memang darah sebelum bersambung dengan darah sebelumnya. Jadi 2 hari sebelum melahirkan itu dia sudah keluar darah. Ya karena kan kemarin sudah dibahas menurut pendapat yang apa kemarin? Pendapat yang ashah, bahwasanya pendapat yang azhar ya, pendapat yang azhar dari ucapan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya perempuan yang sedang hamil itu masih mengalami haid. Sehingga kalau darah tersebut, darah yang keluar sebelum melahirkan tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, maka dihukumi darah haid. Kalau tidak ya bukan.
Fa in ittasola, sehingga jika bersambung bihaidin dengan haid qablahu sebelumnya, fahuwa maka ia haidun adalah haid. Fa in ittasola, sehingga jika tersambung bihaidin dengan haid qablahu sebelumnya, fahuwa maka ia haidun adalah haid. 5 karena perkara taqaddama yang telah lalu. Annal asoha, menurut pendapat yang paling sahih, annal asoha, sesungguhnya pendapat yang paling sahih, annadama, sesungguhnya darah, alladzi tarahu, yang melihatnya, alhamilu, wanita hamil, haidun adalah haid. Karena pendapat yang paling sahih menyatakan darah yang dilihat oleh wanita hamil adalah haid, sehingga ketika perempuan hamil menjelang kelahirannya keluar darah, jika itu bersambung dengan darah sebelumnya maka itu adalah haid. Kalau tidak ya bukan. Apa tuh? Ya tadi damu tolkin, darah tolak. Nifas juga bukan, haid juga bukan. Tadi kan syaratnya nifas itu si rahim itu sudah selesai dari melahirkan, ya. Apa yang dilahirkan? Mabda'ul khalqi, permulaan penciptaan manusia, dari mulai alaqah, mudghah, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kasusnya kalau perempuan tersebut mengeluarkan bayinya tidak lewat lubang yang seharusnya, misalkan sesar? Apakah dia tetap menjalani nifas? Ya kalau keluar darah ya nifas, ya kalau tidak ya tidak, kan gitu. Ya nifas. Jadi tidak dibahas tentang lewat mana keluarnya, tapi yang jadi intinya adalah rahimnya sudah kosong atau belum, nah gitu. Kalau kosong ya, sehingga kalaulah keguguran sekalipun, keguguran ini itu tetap harus menjalani nifas meskipun lewat jalur sesar atau kiret dan lain sebagainya. Ya, ini penting fikih kewanitaan. Meskipun yang membahasnya bukan wanita, ya gak apa-apa. Ya, sebagai ilmu bagi kalian semua. Nanti di suatu saat nanti kalian jika ada usia, ada umur, ada jodoh pasti mengalami hal yang demikian supaya tahu ilmunya gitu. Jadi tong bingung, yuk getih naon. Ya marang getih naon anu bogana kan gitu. Nanya ka salaki, ieu getih naon nya teu apa. Tong nama kan. Itu pentingnya kita membahas mengenai tentang itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Rabbin fa'na bima alam tanah alim balikun alladzi yanfa'una rabbi fakihna wa faqih alana wa qaraba nafidinina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'limin antarzuqona wa antarzuqona amanah abdi tawasul abdi tawasul kubangurukan Gusti ngarizkian kajambaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.